Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang menuju hidup minim sampah ya. Kita akan bahas sebelum kita bahas di WA. Jadi di sini kita akan coba bagaimana sih caranya hidup minim sampah. Ini adalah perkenalan saya ya. Saya adalah Tini Martini Tapran, kemudian juga Ketua Yayasan GSSI yang mempunyai visi masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Mau tanya sih, kira-kira menurut teman-teman ini tempat apa gitu ya? Ini adalah tempat berakhirnya sampah-sampah kita dari rumah. Jadi sampah-sampah kita itu tidak diselesaikan dengan baik sehingga tidak habis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sampah di rumah, kemudian dikasih ke mamang sampah, dari mamang sampah ke TPS, dari TPS ke TPA, dari TPA ke tidak ada yang tapi ditumpuk begitu saja, walaupun nanti dia diolahnya sangat sedikit, sehingga setiap tahun tumpukan sampah ini semakin menggunung, dan ini bukan saja masalah Kota Bandung, Kota Garut, Jawa Barat, bahkan kota-kota di seluruh dunia pun mengalami hal seperti ini. Masalah ini memang jadi masalah kita semua. Jadi intinya kalau kita mengelola sampah itu tidak sama dengan kebersihan. Artinya memindahkan sampah tidak menyelesaikan masalah. Karena bisa jadi bersih di rumah kita, tapi jadi masalah di tempat lain. Nah, inilah perjalanan kita. 2005 kita punya tragedi longsor TPA Lewi Gajah yang membuat 147 orang meninggal, bahkan mungkin lebih. Sejak itulah Bandung menjadi Bandung Lautan Sampah ya gitu, dan tragedi ini adalah tragedi kedua sedunia. Jadi tragedi longsornya TPA pertama itu ada di Filipina, kemudian tragedi yang terbesar kedua ada di Indonesia pada tanggal 21 Februari 2005. Nah, tapi apakah itu selesai masalahnya dari 2005 ke 2014? Ternyata di 2014 ada seorang bule dari Bulgaria bernama Ina Sanova mengatakan bahwa Bandung the city of pig ya, karena melihat kok Bandungnya kotor sekali dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin ya Bandung sama dengan kota-kota lainnya. Kemudian di tahun 2015 ada seseorang lain ya, bukan warga kita juga, meneliti bahwa ternyata ada Jena Jambek mengatakan bahwa ternyata Indonesia peringkat kedua loh penghasil sampah plastik ke lautan gitu ya. Disadari atau tidak disadari, ini adalah hasil penelitiannya Jena Jambek. Tahun 2017 kita juga ada seorang Prancis ya, kalau nggak salah Giri, itu mengatakan bahwa ternyata Jawa Barat itu adalah the most polluted river in the world. Jadi Jawa Barat itu Sungai Citarum, sungai yang paling tercemar sedunia. Tetapi tenang, di 2019 ada satu gerakan yang diinisiasi oleh KLHK, yaitu gerakan pisah sampah dari rumah. Yang tepat 19 September besok ya, ini adalah World Clean Up Day. Jadi World Clean Up Day tahun ini mengandung tema adalah pilah sampah dari rumah. Masalahnya semua kota-kota di Indonesia, di dunia dan lain sebagainya, kita punya masalah ini nih ya gitu. Nah, jika masalah sampah tidak terselesaikan, maka kadang-kadang kita punya masalah adalah musim hujan banjir, musim kemarau kekeringan, sampah di mana-mana dan lain sebagainya. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, kalau biasanya nih yang pencegahan, 3 minggu yang lalu kita sudah membahas dan kita sudah punya challenge-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah juga melakukannya, dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan video. Nah, pencegahan itu artinya teman-teman mengurangi sampahnya dari awal
gitu ya. Ada yang membatasi, ada yang guna ulang gitu ya, ada yang daur ulang energi dan lain sebagainya. Tapi masih banyak yang ke TPA. Nah, yang harus kita lakukan adalah membalik segitiga ini menjadi pencegahan yang lebih banyak dan yang ke TPA sedikit. Karena kalau TPA semakin banyak, itu artinya kita menumpuk sampah begitu saja. Jadi nanti di sana ada sampah, di sini ada sampah dan lain sebagainya. Yang rugi adalah anak cucu kita nanti, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dari diagram yang memperlihatkan bagaimana kita seharusnya. Jadi yang merah itu adalah linear ekonomi yang biasanya kita kerjakan ya sehari-hari. Artinya dalam dunia produksi kita tuh mengambil sumber daya alam, kemudian kita membuatnya. Habis membuat kita menggunakan, setelah menggunakan kita buang, begitu saja. Nah itu di ujungnya kita mengambil, di awal kita mengambil sumber daya alam dan di ujungnya kita menyimpan waste atau sampah. Kemudian ada lagi recycling ekonomi. Oh ternyata nanti di recycle aja gitu ya. Ini cukup membantu untuk mengurangi sampah, tapi tidak menghilangkan sampah. Sampahnya tetap ada dan ini tidak banyak membantu sebetulnya. Ada di sini ada namanya Paul Connect. Pak Paul Connect inilah yang meluncurkan atau yang menggagas sirkular ekonomi. Artinya, kata Opa Paul Connect ini, ya, Opa Paul Connect itu adalah orang Amerika. Diambil, kemudian dibuat, ya, habis dibuat, kemudian dipakai. Nah, kalau dia dipakai rusak, maka repair. Repair itu adalah perbaiki ya, terus di recycle. Akhirnya diguna ulang lagi gitu ya. Terus menerus. Kemudian jika dia bisa diguna ulang, kembalikan. Misalnya dalam hal ini return itu adalah biasanya zaman dulu ibu-ibu kita itu kalau beli kecap botol kacanya dikembalikan ke penjual gitu ya, dan itu dapat nominal. Nah ini tuh sebaiknya diadakan kembali karena itu biasanya ya memang nanti diguna ulang kemudian dikembalikan pada fungsinya. Jadi tidak ada yang menjadi sampah. Kelihatan kan yang merah itu sampahnya banyak dan tercampur. Yang kedua, recycling ekonomi masih ada sampahnya. Kemudian yang ketiga adalah circular ekonomi, dipastikan sedikit sekali sampahnya dan hampir tidak ada sampahnya. Nah, dulu sih kita mengenalnya 3R ya, reduce, reuse, recycle gitu ya. Reduce artinya mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang gitu ya. Nah, mungkin iya ya, kita semua kemarin video-videonya juga mengarah ke sini, ke recycle. Nah, kita punya kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah itu ternyata sudah diatur oleh undang-undang di Undang-Undang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana penanganan sampah kita? Jadi penanganan sampah kita itu biasanya kalau dari sumber dari rumah-rumah orang, biasanya ditarik ke TPS. Nah, sama siapa ditarik ke TPS-nya? Ya, ini tidak diatur oleh pemerintah, tetapi biasanya oleh RW-RW. Jadi ada petugas sampah yang dibayar oleh RW, kemudian dari sumber ke TPS. Kemudian dari TPS ke TPA itu adalah tugas pemerintah. Jadi dari sumber ke TPS itu adalah tanggung jawab komunitas atau masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan di sini. Kemudian dari TPS ke TPA itu oleh pemerintah. Ini adalah kebiasaan kita di Indonesia. Nah, di sini kalau di Bandung gitu ya, karena saya tinggal di Bandung, maka kita kenalan dengan Kang Pisman. Di Bandung punya program seperti 3R,
reuse, reuse, recycle gitu ya. Tetapi ini lebih ke muatan lokal, artinya ini sangat local wisdom gitu ya. Bolehlah kita nyanyiin sebentar ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menghafalkannya dan mengajarkan pada anak-anak. Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Gitu ya. Ya, nanti kita mengenal lebih jauh dengan Kang Pisman ya. Nah, apa sih Kang Pisman itu? Kangnya itu adalah kurangi. Yaitu kita selalu yang pasti sih kurangi penggunaan plastik sekali pakai ya sekarang gitu ya. Terima kasih teman-teman 17 video yang sudah masuk ke panitia, saya sudah melihatnya dan sebagian besar adalah sudah paham untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian ada event minim sampah. Mudah-mudahan di tempat lain atau di Garut bisa ada seperti ini. Konsumsi minim sampah, bagaimana membawa kantong belanja sendiri, bawa tumbler, misting, dan lain sebagainya. Sekarang ada AKB ya, adaptasi kebiasaan baru yang katanya kita harus bawa loh tumbler, misting, minum sendiri, terus bawa sendok sendiri, yang sebetulnya itu adalah kebiasaan kami para penggiat lingkungan yang bukan lagi baru gitu ya. Jadi memang kita udah sama-sama tahu bahwa beginilah cara kita gitu. Terus menggunakan sapu tangan, kurangi tisu karena bagaimanapun tisu itu terbuat dari kayu gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah menghabiskan kayu kita. Kemudian dilihat di sini, dimanapun bisa kok gitu ya. Ini adalah contoh-contoh di mana saya kalau bawa misting, ini jauh sebelum pandemi ya. Jadi ketika kita beli rujak di pinggir jalan, kita pakai tempat. Ketika kita makan di fast food sekalipun gitu ya, kalau kita bawa tempat, insya Allah mereka bisa kok gitu ya. Di sebelahnya ini saya waktu itu di KFC Jogja bisa, semua bisa kita lakukan gitu ya. Jadi jangan lupa bawa misting, tumbler, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini sangat butuh komitmen karena bagaimanapun penjual dan pembeli harus saling bekerja sama. Gitu. Nah, tentu saja kenapa kita harus belanja minim sampah, karena belanja itu sebetulnya ya apa yang perlu kita lihat, belanja itu harus sesuai dengan kebutuhan, hanya yang benar-benar kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Kemudian kalau kita mau belanja, kita harus mengingat, melihat apakah yang saya beli akan berdampak pada lingkungan atau tidak. Tentu saja di masa pandemi ini semakin banyak orang-orang yang belanja online. Maka dalam belanja online sebaiknya kita texting atau memberi pesan pada penjualnya untuk tolong ya kurangi sampah plastik karena saya sedang mengurangi sampah plastik. Beberapa memang berhasil, tapi beberapa juga tidak berhasil ya gitu ya. Tapi tetap aja kita harus melakukan itu semua. Yang paling pasti ini, apakah teman-teman biasa tidak menghabiskan makanan gitu ya. Nah ini adalah fenomena yang ada di kita. Kenapa saya melihat ini? Karena Indonesia adalah peringkat kedua negara yang suka membuang makanan ternyata ya. Siapa nomor satunya? Ternyata nomor satunya itu adalah Arab Saudi. Yang kedua adalah Indonesia. Kalau Arab Saudi mungkin iya sih ya, karena mereka negara makmur. Tapi kalau Indonesia kayaknya masih banyak kok orang-orang yang butuh makanan ini. Jadi ya mari kita coba pikirkan kembali. Nah tadi kan Kang, Pisman. Nah sekarang pisnya adalah pisahkan. Nah, Kang Pisman pengen kita memisahkan sampah 3 jenis. Sampah yang paling harus dipisahkan adalah sampah organik, sisa makanan dan tumbuhan. Nah, beberapa teman yang mengirimkan videonya, saya lihat sudah banyak yang mengompos, ya memanfaatkan sampah organik ini. Terima kasih. Nah,
Kemudian ini dipisahkannya 3 jenis minimal gitu ya, sampah sisa makanan nanti akan dikompos di macam-macam. Jadi bisa boleh lubang biopori, takakura, bata terawang, biodigester dan lain sebagainya. Mungkin pertemuan ketiga nanti kita coba bahas ya metode-metode pengomposan yang mulai dari yang mudah sampai yang komunal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kertas kaleng ya. Itu bisa sedekah sampah atau bank sampah. Nah, biasanya di rumah tangga itu sisa makanan dan tumbuhan itu adalah 50%. Kertas, kaleng, gelas, botol, dan plastik 20-30%. Jadi kalau kita melakukan pemisahan sampah seperti ini, biasanya nanti sampah residunya akan sedikit. Jadi sekitar 20-40% dari jumlah sampah yang kita hasilkan. Begitu. Kemudian setelah kang, pis, mannya adalah manfaatkan. Jadi sampah yang sudah dipisahkan dimanfaatkan. Nah, beberapa video sudah memanfaatkannya dan bagaimana caranya memanfaatkan. Prinsip dasar dari memanfaatkan sampah organik adalah dari alam kembalikan ke alam. Karena alam punya kemampuan mendaur ulang sendiri sampah organiknya. Begitu. Nah, kalau sampah organiknya kita bisa manfaatkan dengan mengompos dan regrow. Jadi mengomposnya sih terserah teman-teman aja, bisanya seperti apa yang enak dan lain sebagainya. Dan regrow itu apa sih? Regrow itu adalah menumbuhkan kembali sisa-sisa dapur kita. Jadi kalau misalnya wortel, ujungnya wortel bisa ditanam kembali, bawang daun, seledri, bawang putih, bawang bombay, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah. Ya. Nah, atau setelah misalkan tadi organik ya, anorganiknya gimana dong Bu Tini misalnya gitu ya. Nah, anorganiknya ya pisahkan. Kalau memang teman-teman di sekitar teman-teman ada bank sampah, maka setorkan ke bank sampah. Tapi kalau misalnya tidak ada bank sampah ya sudah sedekahkan saja pada mamang sampah. Karena buat mamang sampah, sampah-sampah yang bernilai jual itu bisa jadi uang ya gitu. Nah, hari ini hari ini tuh tanggal 18 ya, besok ya. Besok kan kita akan diskusi ya, tanggal 19 ini kita akan diskusi. Nah, sebetulnya tanggal 18 ini adalah WCD, World Clean Up Day. Tadi pagi mudah-mudahan teman-teman sudah melakukannya karena tema World Clean Up Day hari ini adalah tahun ini adalah pisahkan sampah sejak dari rumah dan mudah-mudahan belum sampahnya belum dibuang ya dan sudah dipisahkan. Silakan teman-teman nanti isi form, nanti saya kirimkan linknya. Di sana kita coba masukkan berapa kilo, berapa gram sampah yang sudah kita pilah dari rumah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling penting buat teman-teman ketika teman-teman pengen hidup minim sampah. Jadi bagaimana sih caranya kita hidup minim sampah, gitu ya? Are you ready? Nah, ya. Jadi go for zero waste itu artinya menuju hidup nol sampah. Kita punya level-level ya. Level 1 adalah great ya, keren ya, hebat gitu ya. Pertama adalah menghabiskan makanan karena bagaimanapun kalau makanan tidak habis maka dia akan menjadi sampah. Nah, jika memang terlanjur ada misalnya sisa makanan, jangan dibuang, jangan dimasukkan, disatukan dengan sampah-sampah lainnya. Kita harus bisa mengolahnya kembali karena dari alam kembalikan ke alam. Kemudian yang kedua adalah memakai tumbler misting sendiri ya. Jadi kalau mau beli makanan, mau beli minuman, itu bawa misting dan tumbler masing-masing. Yang ketiga adalah memiliki kantong belanja sendiri. Dan saya yakin teman-teman di grup ini semuanya sudah melakukan level 1 ini. Nah, apa sih level 2-nya gitu ya? Level 2 adalah awesome ya, memisahkan sampah. Jadi kalau kita ini setelah kita mengurangi sampah tadi dengan membawa misting, kantong belanja sendiri, ada yang kemarin saya lihat di videonya itu ada kata-kata bawari, bawa wadah sendiri, ada yang kreatif-kreatif gitulah ya, ada yang beli seblak
bawa wadah sendiri, tidak jadi pakai styrofoam misalnya gitu ya. Keren-keren ya, semua videonya keren-keren. Nah, di sana sudah sangat jelas terlihat bahwa ya kurangi sampah dengan tadi bawa-bawa alat itu. Tapi yang paling penting sih sebetulnya teman-teman adalah pisahkan sampah sejak dari awal agar kita mudah mengolahnya. Jadi kalau sampah organik itu sudah kita pisahkan dari sampah lainnya, maka sampah lainnya itu bisa bernilai jual untuk mamang sampah ataupun untuk kita setor ke bank sampah. Nah, bagaimana cara mengolah sampah organiknya? Mari kita coba kalau memang teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang teknik-teknik pengomposan yang lebih banyak, insya Allah di pertemuan ketiga nanti kita coba diskusikan hal ini, gitu ya. Jadi siap ya teman-teman, kalau teman-teman bisa milah sampah itu lebih keren lagi ya. Mudah-mudahan Kota Garut pun ada contoh-contoh RW yang sudah bisa mandiri dalam pengolahan sampahnya dan semua masyarakatnya memilah sampah. Amin. Yang ketiga adalah level 3 amazing. Wah, ini sangat ini ya, gampang sekali sebetulnya, cuman satu langkah, hidup tanpa plastik. Bisakah itu gitu ya? Level 1 saya sudah oke, level 2 juga saya sudah oke. Tapi level 3 ini apakah saya bisa? Nah, mengarah ke sana sih iya gitu ya, tapi mungkin saya belum sampai ke level 3 ini karena saya masih hidup beberapa dengan plastik. Misalnya misting saya pakai plastik, kemudian kalau mau beli makanan, masih ada kemasan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau sudah ada kemasan itu, ingat ya, sedapat mungkin memang kita mengurangi kemasan. Tapi jika sudah ada, kemarin ada video yang sudah saya repost juga di Instagram yang membuat kerajinan dari bungkus kopi, kemudian juga ada yang membuat ekobrik dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah benar. Jadi bagaimana sih cara hidup minim sampah ya tadi ya. Jadi yang pertama adalah bawa wadah sendiri, mengurangi sampah sejak awal. Kemudian yang kedua adalah memisahkan sampah agar mudah mengolahnya. Sehingga kalau sudah dipisahkan, kita mungkin buat kita adalah sampah, tapi buat orang lain itu bukan sampah. Jadi bisa diambil dan dimanfaatkan kembali. Sehingga tidak sampai ke TPA, karena bagaimanapun juga tujuan kita adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah proyeksi timbulan sampah di Indonesia. Jadi dari tahun ke tahun, Indonesia itu akan selalu menambah jumlah sampahnya jika saja semua masyarakat punya gaya hidup yang sama seperti sekarang ini. Gitu ya. Dan prediksi tahun 2025 itu 70,8 juta ton per tahun. Mau dikemanakan, disimpan di mana, ditumpuk di mana, ya gitu. Dan hampir semua kota-kota ini akan kesulitan menyimpan sampahnya. Apalagi sekarang tidak boleh open dumping ya. Jadi tidak boleh dibuang begitu saja kemudian ditumpuk dengan tanah. Nah, kita punya target Jakstranas ya. Pengurangan sampah sebesar 30%. Jadi teman-teman bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah 30%. Namun seandainya saja semua orang melakukan hal yang sama seperti grup ini lakukan, ya memisahkan sampah, kemudian mengompos, artinya mengolah sampah organiknya, maka sebetulnya teman-teman sudah menyelesaikan masalah sampahnya 50%. Jadi pengurangan sampah 30% sebetulnya harusnya bisa dilakukan atau bisa dicapai. Tidak harus menunggu di tahun 2025. Sayangnya tidak semua orang melakukannya. Jadi mari kita sama-sama menjadi agen perubahan untuk bisa mengajak teman-teman lainnya memisahkan sampah dan mengolah sampah, minimal sampah organiknya sih, gitu ya. Karena sampah organik itu adalah sampah yang paling terbesar komposisinya jika dia adalah rumah tangga biasa atau umum ya, wajar gitu. Terakhir sih selalu saya akhiri dengan ini, bahwa ini adalah prinsip hidup saya dan ini adalah yang saya yakini, bahwa kita adalah seperti potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Jadi mari kita kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dalam pengolahan sampahnya.
Tidak harus menuduh pemerintah saja, tidak harus komunitas saja, media, semua elemen harus bisa bekerja sama, ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini. Mari kita coba bahas di hari Sabtu malam. Pertanyaan teman-teman boleh di chat ya, kirimkan ke panitia agar saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sesi diskusi kita malam minggu besok ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya mengantar diskusi untuk besok. Assalamualaikum.